Apa sih program-program Bapak di ketahanan pangan dan perikanan? Ya, kita di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ini kita ada 5 komoditi yang kita kembangkan saat ini. Yang pertama padi, kedua jagung, ketiga kedelai, kemudian kita bawang merah, dan yang keempat adalah cabai. Ditambah sekarang ikutannya adalah talas beneng, itu menjadi satu unggulan yang kita kembangkan. Yang padi ini kita lagi berjuang terus karena ini ada tekanan dari Kementerian Pertanian ini supaya kita meningkatkan produksi padi. Karena mengantisipasi bahwa nanti di tahun 2050 itu akan kekurangan pangan. Waduh, serem banget. Tadi kita di 2050 nanti ada cuaca yang menyebabkan gagal panen dan kita akan kurang pangan. Banyak dari sekarang 2050 nanti ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu Waalaikumsalam. lagi dengan saya Warneri Putri dalam program Opsi, obrolan penuh isi dan inspirasi. Hanya ada di Camat TV, membangun, menginspirasi. Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Harjo. Siap. Panggilannya beliau adalah, saya biasa manggil beliau Pak Harjo. Ya. Beliau adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, sekaligus juga merangkap sebagai Kepala Dinas Perikanan. Mari kita temuin Pak Harjo. Assalamualaikum Pak Harjo. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Kadis, wabarakatuh. sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kita sehat dan alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Tadi kita habis Acara rapat ya, acara kick off. Apa tuh tadi? Pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan bersama Kepala Dinas Kesehatan ya. Mudah-mudahan kesehatan di Kabupaten Serang terus berkembang. Amin. Ya, Amin. Pak Kadis. Nah, Pak Kadis, apa sih hobi Bapak nih? Selain sebagai menjabat dua dinas yang sangat bisa dibilang memang untuk masyarakat tuh sangat dibutuhkan nih masalah pertanian dan perikanan. Saya bisa hobi itu kalau hari libur suka bersepeda. Bersama dengan istri. Istri, anak, keluarga ya? Enggak, dengan istri aja. Oh, istri aja. Ya. Udah besar-besar kali ya, Pak ya? Anak udah besar semua, udah pada kuliah. Udah pada kuliah. Iya. Yang bungsu? Yang bungsu udah semester 6 sekarang. Wah. Di Untirta. Tuh, udah besar semua. Udah besar-besar. Jadi tinggal berdua aja sama ibu ya, Pak ya? Jadi kocapan. Gue cari sarapan. Oh, gue. Ya, kalau pagi-pagi jalan nanti ada tukang bubur, berhenti sarapan bubur. Sarapan. Lagi tukang duren, makan duren. Makan duren. Nah, itu. Biasanya yang paling banyak itu makannya itu. Goesnya mah cuma berapa meter. Oh, jadi itu rutinitas dilakukan sama ibu ya, libur, Pak ya? Libur Sabtu Minggu ya. Berarti selain bekerja di dua dinas, Bapak juga. Nah, kalau misalnya Bapak ini kesibukannya selain hobi dengan keluarga, apalagi nih Pak? Ya, untuk me time-nya. Nah, paling kita jalan bersama keluarga gitu ke lokasi wisata, mungkin ke mall ya, sekedar refreshing ya. Melepas kepenatan kerja di dua dinas ini kan kita butuh refreshing ya, kita refreshing bersama keluarga gitu. Healing kalau kata anak muda zaman sekarang tuh healing. Betul, ya Pak ya. Healing. Nah Pak, bagaimana sih rasanya bisa menjabat dua dinas sekaligus? Ini pasti sibuk banget nih Pak. Sementara ini kan kita baru diminta oleh pimpinan kami, oleh Bupati untuk merangkap sebagai PLT Kepala Dinas Perikanan. Jadi definitif saya di Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, tapi berhubung di Dinas Perikanan masih kosong, sehingga saya diminta untuk sebagai PLT-nya. Kebetulan saya sendiri sebelum ke pertanian itu kan saya juga sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dulunya gitu ya. Ketahanan pangan kita geser ke pertanian, ternyata saya kebawa ke pangan dan pertanian ke sana. Oh iya, jadi sibuk banget pasti Bapak nih dua dinas itu. Kita coba atur waktu lah. Kadang pagi di pertanian, siang ke sini, sore ke sini ke Dinas Perikanan, atau dibalik, kadang kalau lagi ada urgen kita pagi sini dulu ke perikanan. Siang baru ke sana. Nah, kantornya berjauhan soalnya nih. Iya, yang satu lagi di Siruas. Iya, dia lumayan butuh waktu ya 45 menit untuk ke lokasi
kantor yang di pertanian. Lebih sibuk mana nih Pak? Di Dinas Pertanian apa di Dinas Perikanan? Sama-sama padat juga ya. Kebetulan kalau di ketahanan pangan dan pertanian itu kan ada 6 bidang. Ada 6 bidang, ada bidang padat ya, 6 bidang ada ya? bidang sarana, bidang prasarana, kemudian bidang penanggulangan bencana, bidang penyuluhan, kemudian bidang ketahanan pangan. Kemudian di situ ada yang kita ya penyuluhan ya. Ada 6 bidang tambah 1 sekretariat itu 7 gitu. Lebih besar di sana. Iya loh. Volume kerja lebih banyak di sana. Sini juga sama. Ternyata dengan dinas perikanan dengan 3 bidang, bidang budidaya, bidang penangkapan, kemudian bidang pengelolaan hasil perikanan. Di perikanan berarti perikanan ada 3 Pak, bidang. tipe B ya? Tipe B, 3 bidang. 3 Tapi ya bidang. sama-sama volume kerjaan lumayan padat. Karena mulai menteri ya di bawah menteri Menteri yang sama. kelautan dan perikanan beda. Oh beda. Kalau di sini bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, kalau di pertanian Kementerian Pertanian, ditambah dengan Badan Ketahanan Pangan. Kalau di sana tuh. Ada dua menteri, dua kementerian. Nah, Bapak berarti koordinasinya dengan 2 menteri. Nah, kalau misalnya program di pertama yang akan kita bahas saat ini kan mungkin akan sedikit membahas masalah dinas perikanan. Tapi yang mungkin akan lebih banyak dibahas adalah mengenai ketahanan pangan dan pertanian. Apa sih program-program Bapak di ketahanan pangan dan perikanan? Ya, kita di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ini kita ada 5 komoditi yang kita kembangkan saat ini. Yang pertama padi, kedua jagung, ketiga kedelai, kemudian kita bawang merah, dan yang 4 adalah cabai. Ditambah sekarang ikutannya adalah talas beneng. Itu menjadi satu unggulan yang kita kembangkan. Yang padi ini kita lagi berjuang terus karena ini ada tekanan dari Kementerian Pertanian ini supaya kita meningkatkan produksi padi. Karena mengantisipasi bahwa nanti di tahun 2050 itu akan kekurangan pangan. Waduh, serem banget. Tadi kita di 2050 nanti ada cuaca yang menyebabkan gagal panen dan kita akan kurang pangan. Banyak dari sekarang 2050 nanti ke depan. Atau kita masih ada atau enggak ya. Tapi kita harus kesiapan untuk anak cucu kita. Dipersiapkan dari sekarang supaya meningkatkan produksi. Iya. Kita kan dilematis sekarang. Suatu ini pengalih fungsian lahan semakin kuat, lahan semakin berkurang, jumlah penduduk semakin bertambah. Banyak. Sementara kita harus penyimpanan pakannya harus tetap pertama terus. Makanya upaya kami sekarang ini yang kita program sekarang itu peningkatan produksi. Jadi yang meningkatkan induk pertanaman yang biasa setahun hanya masih belum ada tanam padi, sekarang kita coba tanam padi. Yang biasa tanam padi setahun sekali kita tingkatkan menjadi 2 kali. Yang udah 2 kali, nanti 3 kali sampai ke setahun sampai 4 kali. Ada bibitnya khusus apa? Bibit khusus kita ada. Kita nanti ada bibit yang bisa kita kan Impari 32, Impari 34 itu biasa ditanam di situ. Nah, kita juga terima kasih ke Prof Ali itu udah ada tambahan yang padi Trisakti ya. Itu satu kualitas baru juga yang nanti perlu kita sosialisasikan ke masyarakat nih. Iya. Saat ini baru dimunculkan, dan sudah serahkan ke Ibu Bupati. Nah, ini peran kami di dinas, kita akan coba memasarkan produksi ke masyarakat ini. Itulah kita kembangkan. Ini upaya untuk meningkatkan produksi padi dulu nih, yang ini. Kemudian kita juga punya varietas baru lagi nih, varietas biosalin. Salah satu padi yang bisa dikembangkan untuk di yang daerah area asin. Padi biosalin baru dikenalkan di kita di tahun 2023 kemarin. Kita ada demplot itu hampir 120 hektar ya. Yang tersebar ada di Tanara, kemudian ada di Tirtayasa, ada di Pontang. Itu ada daerah-daerah yang bersambungan dengan pinggir laut. Jadi yang kata air payau ya, tapi bisa tumbuh gitu. Ini masih pengenalan dan kita masih produksi itu nanti. Kedepannya akan kita kembangkan. Kita punya potensi lahan yang bersentuhan dengan air payau itu hampir 4.000 hektar. Ini hanya tanam setahun tuh yang sekali. Yang Serang Barat juga tuh kan dekat laut juga. Betul. Kita yang Serang Utara nih sama. Enggak, Serang Utara. Khusus yang Serang Utara itu yang Pontirta, Pontang, Desa Tanara itu kurang lebih 4 hektar. Itu hanya panen sekali karena di saat musim kemarau airnya masuk ke sungai. Jadi kalau dipompakan akan mati. Tapi dengan varietas biosalin ini mudah-mudahan bisa tumbuh, bisa panen dengan baik.
kebaikan dari biosalin itu bisa tumbuh di air payo, bisa tumbuh di air tawar. Ya, dia bertahan di air asin. Di air asin, tapi bertahan juga di air tawar lebih bagus. Lebih bagus lagi. Produksinya itu bisa sampai 6 sampai 7 ton per hektar. Dan per hektar. Per hektarnya. 6 sampai 7 ton. 6 sampai 7 ton per hektar. Berarti banyak juga menghasilkan Jadi ya bagus. Kalau yang padi biasa, inpari dan sebagainya itu hanya 5 sampai 6. Ini sampai 7 tonan per hektarnya. Itu baru. Berarti ini berapa hektar tadi? 40 hektar. Kita potensi yang bersentuhan dengan air padi itu 4.000 hektar. 4.000 hektar. Ya. 1 hektarnya bisa 7 sampai 6 sampai 7 hektar. Itu sebenarnya bisa mencukupi ketahanan pangan di Kabupaten Serang seharusnya ya. Kalau hanya Kabupaten Serang masih cukup. Masih bisa kan? Tapi kita kan bukan hanya untuk kebutuhan kita, tapi secara nasional Serang adalah salah satu lumbung pangan untuk ketahanan pangan tingkat nasional. Jadi di Banten ini ada 4 kabupaten, Serang, Pandeglang, kemudian Lebak, dan Tangerang itu satu lumbung pangan yang untuk tingkat nasional. Untuk tingkat, berarti Serang termasuk ya? Serang termasuk. Sudah siap Pak? Siap, Serang, gitu. sangat siap. Saat ini udah berlebih. Produksi kita 2003 tercatat 561 ribu ton. Sementara kita hanya untuk konsumsi kita itu sekitar 280 Kabupaten Serang. Kabupaten Serang. Kabupaten Serang. Iya, Nah selain di Pontirta, padi biosalin ini yang memang kuat untuk di air payau tuh kemana lagi Pak? Kecamatan mana lagi nih? Pontirta itu Pontang, Serang, Tirtayasa ya? Pontang, Tirtayasa, Tanara. Tirtayasa, Tanara. Tanara, itu. Nanti kembangkan juga daerah Anyer dan Anyer Cinangka. juga akan, Itu kan di daerah-daerah. Kalinya nanti pada saat musim kemarau tuh air laut masuk juga gitu. Oh, masuk. Dengan biosalin mudah-mudahan bisa tumbuh. Tapi percontohan masih di Pontirta situ masih ya? Pontirta dulu. Kita karena baru kenalan baru tahun 2003 kemarin dan produksinya cukup bagus berhasil, ya? cukup bagus. Nah, nanti kita coba kembangan. Pak, kalau kemarin tuh saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Prof. Ali juga ya, ada sempat tayang juga di Camat TV mengenai itu padi Trisakti. Itu bagaimana tuh Pak? Sudah ada padi Trisakti termasuk bagus juga. Ini produksinya juga sampai 8-9 ton per hektar. Itu lebih ya. Itu lebih tinggi produksinya dan genjah. Umurnya tuh hanya 90 hari bisa panen, itu yang Trisakti lebih itu. cepat ya. Cuma ini kita masih baru terdaftar di Kementerian Pertanian, belum bisa disebarkan ke daerah lain karena kita anggap sebagai varietas lokal dulu nih. Kita masih pengembangan. Itu kemarin baru diserahkan dari Prof. Ali ke Ibu Bupati sebagai milik Kabupaten Serang. Nah, tugas kita akan perkenalkan ke masyarakat, kita kembangkan dulu, kita sampaikan bahwa padi ini bagus tuh pengembangannya. Kita masih coba daerah Cinangka, kemudian daerah Padarinca kita akan cobakan dulu. Nanti kalau udah perkenalkan, kita punya benih akan kita coba saksikan ke masyarakat. Terus kalau misalnya kemarin juga masalah itu tuh kedelai juga tuh Pak Ali punya bibit-bibit namanya Migoratu yang memang khusus dinamakan sebagai ibu bupati kita Ratu Tatu Hasanah. Emang Prof. Ali itu menyerahkan 2 varietas, satu padi Trisakti, yang kedua tuh kedelai Migoratu Serang. Kedelai Migoratu Serang itu udah kembangkan. Kita udah beberapa daerah. Kemarin paling bagus itu di daerah Mancak, Cikedung. Ya, yang di Rawadano di situ di Cikedung itu tanaman padinya sampai hampir 2 meter. Itu 2 meter tanamannya. Tanaman kedelainya. Iya, sampai 2 meter panjang. Dan satu pohon bisa berapa kilo itu? Kalau kita hitung itu kemarin itu bukan satu pohon, tapi di per meternya itu kemarin ketemu sampai hampir 4 kiloan itu. 4 kilo, ya. 1 meter? Iya, jadi per hektar itu bisa sampai 6 sampai 7 ton. Dan berarti 1 meter itu bisa berapa pohon itu biasanya kalau untuk kedelai? Karena kita kedelai, padi itu ya banyak sekali. Kalau kita namanya kita dihitung gitu ya, di ubinan namanya, itu ubinnya bersama dengan BPS, itu sudah diubin di sekitar meter, kemudian dihitung berapa jumlah tanamannya, berapa jumlah polongnya, nanti ditimbang setelah dibersihkan, ditimbang berapa kilo. 1 meter. 1 meter persegi. 1 meter itu berapa pohon? 1 atau 4? Dan dihitung. Satu ini di plot 1 meter itu 1 meter persegi ya, 1 meter, nanti dihitung. Kalau saya ada 30 pohon ya, 30 batang itu, tadi dihitung, ditimbang semuanya dulu, baru kita rontokin, baru kita pecahkan, keluarkan bijinya, timbang. Di kilo. Ya, itu dirata-ratakan nanti per meter sekian kali 1 hektar berapa. Nah, itu kita namanya ubinan namanya. Ubinan. Ya. 1 ubin bisa 4 pohon kali ya? 1 ubin tuh bisa 30 pohon. 1 ubin? 1 ubin itu berapa meter? 1 meter persegi. 1 meter? Iya. 3 kali 3.
9 meter. 9 meter. 9 meter ya. Berapa pohon tadi? Sampai 36 sampai 38. Banyak ya isinya ya? Banyak itu yang kedelai itu, ya. Itu ya. Betul. Nanti bisa yang varietas Bigoratus itu bisa per hektarnya bisa sampai 6 sampai 7 ton. Kalau yang kedelai biasa itu hanya 4 sampai 5 ton ya. Ini bisa 6 sampai 7 ton. Sebenarnya berarti kan ketahanan pangan kita mumpuni ya. Potensinya cukup luar biasa. Kita dengan luas lahan pertanian itu sekitar 48.000 hektar itu kita masih luar biasa pengembangannya. Itu kita bicara tentang padi dulu. Kalau padi itu udah itu produksinya. Nah, kita coba mengembangkan untuk padi ini yang biasa setahun hanya panen sekali. Kita coba tingkatkan dari 2 kali ke 3 kali. Satu pohon? Enggak, satu tahunnya. Oh, 1 tahunnya? 1 tahunnya, itu yang padi dulu nih. Wah, ingat bahwa kalau hitungan kebutuhan pangan kita Kabupaten Serang dengan jumlah penduduk 1,6 juta jiwa, itu kebutuhan per bulannya 14.000 ton beras. Satu orang? Enggak, satu Kabupaten Serang. Oh, satu Kabupaten Serang. Dengan jumlah penduduk 1,6 juta jiwa, rata-rata per orang itu 0,8 kilo per hari. 0,8 kilo per hari? Iya, kurang dari sekilo ya, 0,8 kilo sehari. Itu, satu orang? Iya, kurang lebih 14.000 ton beras. Kalau kita asumsi ke gabah dengan asumsi 100 kilo gabah ditimbang digiling menjadi 63 kilo beras, itu kebutuhan kan 22.000 ton gabah. Pak, berarti Kang Nijar sehari makannya 8 on. Iya, per hari itu. Hampir 1 3 kilo. kali. Banyak juga makannya dia. 3 kali makan itu ya. Kalau dihasilkan kalau dihasilkan ke ini, asal lagi ke dalam sawah. Kalau rata-rata panen kita tuh baru 5 sampai 6 ton. Itu kurang lebih kita butuh panen per bulan 2.000 hektar. Untuk mencukupi kebutuhan satu Kabupaten Serang. Kabupaten Serang. Gitu. Tapi selain Kabupaten Serang juga masih bisa kita untuk daerah lain kita masih TKI, kemudian di Pulau Jawa begitu panen kan pedagang dari mana datang. Termasuk kita punya Wilmar, itu salah satu pasar kita buat. Itu salah satu pasar kita. Apa beras prima apa ya? Lupa nama mereka. Itu ada produksi itunya. Dari Wilmar dari produksi. Itu salah satu premium ya. Pendukung petani kita supaya harga dari jual. Keramat ya. Dari Keramat. Nah, inovasi Bapak nih tadi kan sempat ngobrol-ngobrol juga. Inovasi Bapak adalah satu sawah, ada padi, sama ikan. Nah, coba ceritakan tuh Pak. Jadi ada ikan, ada udang, itu gimana? Ini kebetulan kita kolaborasi dengan pertanian, kita akan mencoba varietas yang biosarin tadi, kita dengan air payau. Kita mau mencoba tahun ini 1 hektar dulu kita coba. Tadi tanaman padi, tapi di sela-selanya kita bikin caren keliling. Nah, kita kolaborasikan dengan padi. Nanti tanam padi biosalin ditambah dengan ikan nila salin. Nila salin? Nila salin namanya. Selain biosalin, nila salin. Iya, jadi tambah salin juga berubah ke air payau. Nanti mudah-mudahan padinya panen, ikannya juga panen. Keuntungannya dengan kita minat padi itu, nanti hama yang biasa mengganggu padi dimakan oleh ikan nantinya. Kayak keong gitu itu hama ya? Hama juga, tapi yang kayak wortel gitu dimakan oleh ikannya nanti. Sebaliknya, kotoran ikannya, sisa pakan yang kemakan bisa dipupuk. Nah, dia mengurangi jumlah pupuknya. Kemudian kita untuk hamanya juga pencegahan hamanya udah dengan ikan itu. Nanti panen padi, panen dengan ikan juga. Makan sama padinya hasil produksi sendiri. Ya, kita baru coba dengan ikan nila dulu. Nanti kedepannya kalau udah berhasil kita dengan udang. Udang faname. Apa tadi namanya? Ugandi. Udang dan padi. Udang dan padi itu. Tapi ke depannya pengembangan ke depannya. Tapi udah mulai diuji cobakan itu, Pak? Tahun ini kita bercoba dengan udang, dengan itu dulu dengan ikan nila. Nila salin. Lagi mau coba di Desa Tejayu, Kecamatan Tanara. Kita lagi mau mulai nih. Sudah mulai pengolahan lahan dulu, petakan-petakannya baru kita akan kerjakan nanti.